Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lesti Lestari NPM C0C023018 akan menjelaskan mengenai macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat oleh penjual untuk menginformasikan beberapa barang atau rincian barang-barang yang dibeli oleh penjual dan biasanya dibuat ketika penjualan tersebut terjadi secara kredit atau belum dibayar lunas. Akun yang terpengaruh biasanya yaitu piutang dan penjualan atau pendapatan jasa, di mana piutang bertambah dan pendapatan jasa atau penjualan juga ikut bertambah. Jurnal yang dibuat ketika ada transaksi yang menggunakan faktur penjualan yaitu piutang di posisi debit dan pendapatan atau penjualan di posisi kredit. Bukti transaksi yang kedua yaitu faktur dari pemasok atau faktur pembelian. Faktur ini dikeluarkan oleh pemasok yang berisi rincian mengenai jenis, kuantitas, dan harga barang yang menjadi kewajiban pengusaha kepada pemasok. Faktur dari pemasok dibuat ketika ada transaksi penjualan kepada pengusaha atau pembeli yang terjadi secara kredit. Akun yang terpengaruh yaitu pembelian atau persediaan bertambah dan hutang juga ikut bertambah. Jurnal yang dibuat yaitu pembelian bertambah di debit dan hutang bertambah di kredit. Bukti transaksi yang ketiga yaitu nota tunai. Nota tunai biasanya dikeluarkan oleh penjual yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian secara langsung dan juga dibayar secara tunai. Biasanya perusahaan akan membuat menjadi dua rangkap, yang mana yang satu yang asli diberikan kepada pembeli dan yang satunya lagi dipegang oleh penjual. Jurnal yang dibuat yaitu pembelian bertambah dan kas berkurang. Adapun jurnal yang dibuat yaitu pembelian di debit dan kas di kredit. Bukti transaksi yang keempat adalah kwitansi. Kwitansi dikeluarkan dan dibuat oleh penjual atau penyedia sebuah layanan, yang dimana pemberi layanan atau si penjual telah menerima uang dari pelanggan dan kwitansi ini dijadikan sebagai bukti. Biasanya penjual atau pihak yang menerima uang akan membuat bukti transaksi kwitansi ini dan dipegang oleh pihak yang melakukan pembayaran. Kwitansi ini ada karena adanya transaksi yang melibatkan penerimaan atau penyerahan uang tunai. Adapun jurnal yang dibuat adalah kas di debit dan pendapatan di kredit. Bukti transaksi yang kelima yaitu memo debit atau nota debit. Memo debit dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual ketika adanya pengiriman barang kembali atas pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya atau biasa dikenal dengan retur pembelian. Adapun akun yang terpengaruh ketika adanya bukti transaksi ini yaitu hutang dan pembelian, di mana hutang berkurang dan pembelian juga berkurang. Jurnal yang dibuat adalah hutang di debit dan retur pembelian di kredit. Dan bukti transaksi yang keenam yaitu memo kredit atau nota kredit. Bukti transaksi memo kredit ini dikeluarkan oleh penjual ketika ada barang yang sudah dijual sebelumnya dikembalikan lagi oleh penerima barang atau si pembeli. Transaksi ini biasa disebut juga dengan retur penjualan. Akun yang terpengaruh dengan adanya bukti transaksi ini yaitu piutang berkurang dan penjualan juga ikut berkurang. Dan jurnal yang dibuat yaitu retur penjualan di debit dan piutang di kredit. Bukti transaksi yang ketujuh yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Bukti kas masuk ini ada karena adanya transaksi penerimaan uang secara tunai. Akun yang terpengaruh adalah kas, yang mana kas akan bertambah dan pasangan akun yang akan terpengaruh bisa jadi piutang ataupun pendapatan tergantung dari mana sumber pendapatan kas tersebut. Dan untuk jurnal yang dibuat yaitu kas di debit dan pasangan dari akun yang terpengaruh bisa piutang atau pendapatan di kredit.
Dan bukti transaksi yang ke-8 atau yang terakhir adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil karena adanya transaksi pengeluaran kas, karena bisa jadi adanya pembelian ataupun pembayaran beban. Dengan adanya bukti dana kas keluar ini, maka biasanya akun yang terpengaruh yaitu akun kas, yang mana kas akan berkurang. Dan untuk pasangannya, misalnya ketika terjadi pembelian peralatan, maka akun peralatan akan bertambah. Ketika terjadi transaksi seperti tadi, maka jurnal yang dibuat yaitu peralatan di debit dan kas di kredit. Itulah tadi beberapa bukti transaksi dan keterangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.